Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silviana Ayu Pangestika dengan NIM 208190061. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman dalam proses menjadi khalifah melalui tahap yang cukup panjang. Utsman dipilih atas kesepakatan Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar. Hal ini dikarenakan tidak ada yang lebih diunggulkan antara sahabat yang lain. Jika Umar tidak segera menentukan sikap siapa penggantinya, maka kekhawatiran akan muncul kembali konflik yang pernah terjadi pada proses pengangkatan Abu Bakar. Maka, para sahabat mendesak Umar agar segera menentukan penggantinya. Umar pun tidak bisa mengelak desakan tersebut. Hanya saja, Umar tidak menunjukkan secara langsung penggantinya. Akan tetapi, Umar membentuk tim formatur atau dikenal dengan Dewan Syuro. Mereka terdiri dari 6 sahabat, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Umar. Namun, Umar menggarisbawahi bahwa Abdullah tidak boleh dipilih. Setelah menunjuk mereka, Umar memaparkan aturan main pemilihan tersebut, yaitu bila 5 atau 4 orang bersepakat memilih satu orang dan satu atau 2 orang tersebut membangkang, maka bunuhlah mereka yang membangkang. Jika suara berimbang 3-3, maka keputusan diserahkan kepada Abdullah bin Umar. Tapi kalau tidak disepakati, maka yang menjadi khalifah adalah pilihan yang dipilih oleh Abdurrahman. Tapi jika masih juga tidak disetujui, maka penggal saja mereka yang membangkang. Umar bin Khattab mengambil tindakan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, yakni Abu Bakar dan Rasulullah, namun dengan cara yang berbeda. Keputusan ini diterima secara lapang dada oleh kaum Ansor dan kaum Arab yang lainnya. Kepercayaan mereka terhadap Umar membuat mereka tetap patuh dan taat atas apapun keputusan yang Umar lakukan sampai menjelang wafat dan penggantian khalifah selanjutnya. Zuhri menuturkan bahwa setelah Umar bin Khattab wafat, para ahli syura berkumpul. Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada hadirin, "Jika kalian bersedia, maka akan saya pilihkan untuk kalian dari golongan kalian." Maka aku pasrahkan kepadanya, dan Miswar berkata bahwa ia tidak menemukan seperti Abdurrahman. Demi Allah, tidak ada satupun dari golongan Muhajirin dan Ansor dan lainnya kecuali mereka bermusyawarah pada malam itu. Pada saat itu, Thalhah sedang tidak ada di Madinah, maka Abdurrahman menyarankan untuk salah satunya mundur dari percalonan agar jumlah menjadi ganjil. Namun mereka tetap bersikukuh dan tidak mau mengalah. Perdebatan ini dipicu oleh ambisi ingin menguasai kekuatan Islam, karena peninggalan Umar, Islam telah mencapai kegemilangannya dengan wilayah yang sangat luas dan kekayaan Islam yang sangat melimpah ruah. Selain daripada itu, persoalan fanatisme kesukuan muncul kembali. Persaingan antara kabilah Bani Hashim dan Bani Umayyah yang masing-masing menginginkan kekhalifahan dari kelompoknya. Maka Abdurrahman sendiri yang mengalah dan mengundurkan diri, kemudian diikuti oleh Zubair dan Sa'ad, sehingga hanya tersisa Ali dan Utsman saja. Selanjutnya Abdurrahman yang dipercaya oleh Umar untuk memimpin syuro tersebut berkeliling ke beberapa sahabat Nabi dan masyarakat Madinah. Abdurrahman menanyakan kepada Utsman tentang siapa yang pantas untuk dijadikan khalifah. Kemudian ia menjawab Ali. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ali, Zubair dan Sa'ad secara terpisah. Kemudian mereka menjawab Utsman. Maka suara Utsman lebih unggul daripada Ali. Setelah itu Abdurrahman mengumpulkan umat Islam untuk membaiat Utsman. Utsman bin Affan dibaiat pada tanggal 3 Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Sementara itu, menurut Al-Jazari bahwa ahli syura berkumpul pada waktu asar dan pada saat itu Suhaib yang mengumandangkan azan, kemudian Utsman bin Affan keluar untuk melaksanakan sholat bersama umat Islam. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah menambahkan jatah sebanyak 100 dirham kepada masyarakat dan menyebarluaskan
berita tersebut ke berbagai pelosok. Setelah itu Utsman berkhutbah di hadapan masyarakat dengan perasaan yang sangat sedih karena Utsman takut jika ia tidak mampu mengemban amanah tersebut dengan baik dan masyarakat menerima baiat terhadap Utsman. Selanjutnya, perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendaratan Romawi di Iskandariah jatuh pada bulan-bulan pertama tahun 25 Hijriah, yakni selang setahun dan beberapa bulan sesudah pelantikan Utsman. Hampir semua sumber sepakat tentang tahun ini. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa terbunuhnya Umar telah membuat kota Konstantinopel berani cepat-cepat menyambut pemerintahan penduduk Romawi di Iskandariah. Dengan perkiraan bahwa dengan kematian Umar, kaum muslimin sudah kehilangan sang guru dan menamatkan era pembebasan yang pada masanya telah membuat Romawi dan Persia mati akal. Rupanya, pihak Arab dalam menghadapi situasi ini serba bingung dan tidak menentu. Mereka meminta pendapat dan bantuan Amirul Mukminin di Madinah. Para pemuka di Madinah sepakat, begitu juga kaum muslimin di Mesir, bahwa orang yang akan menghadapi situasi yang begitu penting itu hanya Amr bin As. Namanya saja sudah dapat menggetarkan hati pihak Romawi. Kebijaksanaannya memang sudah mendapat tempat dalam hati rakyat Mesir dan mendapat dukungan. Pasukan Romawi yang menjajah seluruh Mesir hilir tanpa menemui perlawanan. Kendati begitu, mereka tidak membiarkan orang-orang Mesir hidup damai. Kebalikannya, segala yang ada pada mereka dirampas paksa. Mereka diperlakukan dengan penghinaan yang sangat keji. Pada itu, Amr bin As sedang mengatur pasukan dan persiapan perangnya di Babylon. Setelah diketahui bahwa pasukan Romawi sudah mendekati Nakius, ia keluar dan sudah siap hendak menghadang mereka. Ia memimpin pasukan 15.000 orang dengan kepercayaan bahwa jika mereka tak dapat mengalahkan pasukan Romawi, mereka akan terpukul mundur kembali ke semenanjung Arab dengan membawa malu yang tercoreng di kening karena lari. Tercatat dalam sejarah bahwa Amr bin As menang dan mampu membebaskan Mesir dengan begitu Amr telah membebaskan kembali Iskandariah dan selesailah sudah pengusiran pasukan Romawi dari Mesir untuk kedua kalinya. Antara kedatangan mereka di Iskandariah sampai kaburnya mereka dari kota itu, sekali ini hanya selang beberapa bulan. Dalam waktu yang begitu singkat, Amr telah mampu mencapai tujuannya. Dengan kembalinya muslimin dan pemerintahannya itu, sekali lagi rakyat Mesir merasa lega. Sekarang mereka merasa senang dan tentram sekali. Setelah sebelum itu mereka melihat pihak Romawi menjarah harta mereka. Sebaliknya sekarang, yang mereka lihat justru pasukan muslimin mengembalikan harta mereka yang dirampas kepada mereka setelah berhasil merampas kembali harta itu dari pasukan Romawi. Daerah front timur, Utsman dapat kembali menguasai wilayah Kabul, Ghaznah, Balt, dan Turkistan bagian timur. Selanjutnya, sebagian wilayah Khurasan seperti Naisabur, Tus, dan Maut di daerah utara Muawiyah bin Abu Sofyan. Gubernur Syria menaklukkan Asia Kecil sampai merebut Pulau Cyprus. Wilayah front barat, Abdurrahman bin Sa'ad, gubernur Mesir, menerobos ke Tripoli dan menaklukkan sebagian Afrika Utara. Kota Kartago terpaksa membayar upeti kepada Khalifah umat Islam di Madinah. Sebagai catatan bahwa perluasan wilayah pemerintahan Islam bukan atas dasar penganiaya merampas perbudakan, tetapi karena rasa kemanusiaan yang membebaskan rakyat dari segala bentuk kezaliman. Berikutnya, proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembaiatan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berjalan dengan sukarela dari kaum muslimin. Hal ini berlangsung setelah terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman oleh tangan-tangan kotor para pemberontak yang datang dari berbagai penjuru daerah. Sehingga peristiwa tersebut menghantarkan sang khalifah itu syahid menghadap Allah. Mereka membunuh Utsman secara keji dan penuh kebencian. Terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Ketika itu terjadi pengelompokan masyarakat pada satu bagian kaum pemberontakan membuat perkumpulan. Di bagian lain, orang-orang Muhajirin dan Ansor membuat suatu kelompok pula, termasuk tabi'in dari kota Madinah.
Yang mereka pikirkan ialah bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang, membentang dari perbatasan Rom sampai Yaman, dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara, yang selama beberapa hari tidak memiliki pemimpin. Atas dasar itulah mereka berusaha untuk memilih seorang khalifah secepat mungkin dan dilakukan di Madinah, karena Madinah merupakan satu-satunya yang menjadi ibu kota Islam. Di sana juga tinggal Ahl al-Halil wal al-Aqad, semacam dewan perwakilan yang berhak memilih melakukan pembaiatan kepada seorang khalifah. Karena kondisi yang sangat genting, tidak mungkin meminta pendapat dari daerah dan provinsi yang terbentang di seluruh negeri. Keadaan yang sangat berbahaya ini memerlukan pengangkatan seorang pemimpin yang layak dengan segera untuk menghindari perpecahan dan kehancuran yang mengancam keutuhan negara. Pada waktu itu ada 4 orang sahabat Nabi dari 6 yang dipilih Umar sebelum wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat dari berbagai segi, Ali dianggap yang paling utama. Dalam sebuah pertemuan permusyawaratan, Abdurrahman bin Auf menetapkan Ali sebagai tokoh yang paling dipercayai umat setelah Utsman bin Affan. Atas dasar itulah mereka memandang wajar memilih Ali sebagai pemimpin mereka, dan tidak pula ada seorang pun yang dipercaya selain Ali. Karena itu semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbondong-bondong membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka mengatakan bahwa masyarakat tidak akan tertib, keadaan tidak akan aman tanpa adanya seorang pemimpin. Sebelumnya, Ali menolak untuk memikul jabatan ini, tetapi orang banyak berulang-ulang memintanya untuk dibaiat, dan akhirnya ia mau dibaiat. Tetapi, baiat harus dilakukan di masjid, di depan masyarakat banyak, tidak tersembunyi dan atas kerelaan kaum muslimin. Baiat berlangsung di Masjid Nabawi termasuk kaum muhajirin dan ansor, dan tidak ada penolakan termasuk para sahabat besar. Dengan demikian, kekhalifahan Ali sudah berlangsung secara benar, sempurna, dan sesuai dengan prinsip yang mendasari tegaknya khalifah. Selanjutnya, perluasan wilayah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama kurang lebih sekitar 6 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya, perang saudara antara umat muslim terjadi pada masa pemerintahannya. Pertempuran Basra, 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukmin Aisyah binti Abu Bakar, janda Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan. Penyebab perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut. Tak hanya selesai di situ, konflik keperpanjangan terjadi hingga akhir pemerintahan. Pasukan Siffin yang melemahkan kekhalifahannya juga berasal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muliam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiansi. Di sini saya akan membahas mengenai pendewaan dan penetapan Mushaf Utsmani. Penyebaran Islam bertambah luas dan para qari pun tersebar di berbagai daerah, sehingga perbedaan bacaan pun terjadi yang diakibatkan berbedanya qiraah dan qari dari qari yang sampai pada mereka. Sebagian orang muslim merasa puas karena perbedaan tersebut disandarkan pada Rasulullah SAW.
Tapi keadaan demikian bukan berarti tidak menimbulkan keraguan kepada generasi berikutnya yang tidak secara langsung bertemu Rasulullah. Ketika terjadi perang di Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang yang ikut menyerbu kedua tempat tersebut adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ia melihat banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Sebagian bacaan itu tercampur dengan kesalahan, tetapi masing-masing berbekal dan mempertahankan bacaannya. Bahkan mereka saling mengkafirkan. Melihat hal tersebut, beliau melaporkannya kepada Khalifah Utsman. Para sahabat amat khawatir kalau perbedaan tersebut akan membawa perpecahan dan penyimpangan pada kaum muslimin. Mereka sepakat menyalin lembaran pertama yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh istri Rasulullah, Siti Hafsah, dan menyatukan umat Islam dengan satu bacaan yang tetap pada satu huruf. Selanjutnya, Utsman mengirim kepada para Hafsah yang isinya, "Kirimkanlah pada kami lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Kami akan menyalinnya dalam bentuk mushaf, dan setelah selesai kami akan kembalikan kepada Anda." Kemudian Hafsah mengirimkannya kepada Utsman. Utsman memerintah para sahabat yang antara lain Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'ad ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham untuk menyalin mushaf yang telah dipinjam. Khalifah Utsman berpesan kepada kaum Quraisy, "Bila Anda berbeda pendapat tentang hal Al-Quran, maka tulislah dengan ucapan lisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan di kaum Quraisy." Setelah mereka menyalin ke dalam beberapa mushaf, Khalifah Utsman mengembalikan lembaran mushaf asli kepada Hafsah. Selanjutnya, ia menyebarkan mushaf yang telah disalinnya ke seluruh daerah dan memerintahkan agar semua bentuk lembaran mushaf yang lain dibakar. Al-Mushaf ditulis 5 buah. 4 buah dikirimkan ke daerah-daerah Islam supaya disalin kembali dan supaya dipedomani. 1 buah disimpan di Madinah untuk Khalifah Utsman sendiri, dan mushaf ini disebut Mushaf Al-Iman dan dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi, langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, yakni dengan meneruskan jejak khalifah pendahulunya, yaitu untuk menyusun dan mengkoordinasikan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Karena selama pemerintahan Utsman, banyak sekali bacaan dan versi Al-Quran di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan dibantu oleh Zaid ibnu Sabit dan sahabat-sahabat yang lain, Khalifah berusaha menghimpun kembali ayat-ayat Al-Quran yang autentik berdasarkan salinan kitab suci yang terdapat pada Siti Hafsah, salah seorang istri Nabi yang telah dicek kembali oleh para ahli hufadz dari berbagai kabilah yang sebelumnya telah dikumpulkan. Keinginan Khalifah Utsman agar kitab Al-Quran tidak mempunyai banyak versi bacaan dan bentuknya tercapai setelah kitab yang berdasarkan pada dialek masing-masing kabilah semua dibakar, dan yang tersisa hanyalah mushaf yang telah disesuaikan dengan naskah Al-Quran aslinya. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad yang menghendaki adanya penyusunan Al-Quran secara standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif pengumpulan mushaf oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman berbeda. Pengumpulan mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena banyak hufaz yang meninggal karena peperangan, sedangkan motif Khalifah Utsman karena banyaknya perbedaan bacaan yang dikhawatirkan timbul perbedaan. Kemudian ada kekacauan dan konflik politik. Yang pertama ada konflik politik Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu ada nepotisme. Salah satu kebijakan Utsman pada masa pemerintahannya yaitu membebaskan para sahabat kemanapun mereka suka. Tindakan ini wajar karena sesuai dengan sikapnya Utsman yang lemah lembut, tak sampai hati, pemurah, dan toleran. Utsman mungkin juga sedang memikat hati mereka dengan kebijakan-kebijakan yang tak jarang bertentangan dengan pemikiran para sahabat. Ia mungkin sudah merasa bahwa ia telah mengambil berbagai kebijakan yang tidak mesti diterima oleh para sahabat. Karena itu adalah penting baginya untuk mengangkat harkat dan martabat mereka.
Dengan begitu, mereka diharapkan untuk tidak melakukan revolusi atau sekedar marah. Utsman juga telah memberikan kepada orang dekatnya dari Bani Umayyah wewenang untuk mengolah beberapa kawasan tertentu, sesuatu yang tidak dipikirkan para sahabat sebelumnya. Setelah itu, para sahabat mulai terpikat untuk berbondong-bondong keluar dari berbagai kawasan baru Islam. Kontan, mereka terpengaruh menyaksikan bahwa dunia sangat menyambut kedatangan mereka, dan mereka pun bersiap untuk menyambut indahnya dunia. Renungkanlah jumlah kekayaan 5 orang pemuka sahabat yang mempunyai nama besar dalam sejarah Islam. Mereka semua adalah sosok-sosok yang diberi kabar gembira akan memperoleh surga oleh Rasulullah, yaitu 6 orang yang diwasiatkan Umar untuk dipilih menjadi penggantinya. Salah satunya adalah khalifah terpilih, yaitu Utsman bin Affan. Ada juga Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana dikisahkan kitab Al-Tabaqat karangan Ibnu Sa'ad, di situ dikatakan bahwa tak kala Utsman terbunuh, di dalam berangkasnya terdapat 30.500.000 dirham serta 100.000 dinar. Semuanya dijarah dan hilang tak tersisa dalam pemberontakan yang mengakhiri hidupnya. Ia juga meninggalkan 1.000 ekor unta di Rabzah dan sejumlah pemberian sekitar 200.000 dinar untuk berhadis, Khaybar, dan Wadil Qura. Menurut Maududi, namun Utsman bin Affan ketika mengganti kedudukan Umar mulai menyimpan dari kebijaksanaan ini. Sedikit demi sedikit, ia mulai menunjuk sanak kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan memberikan kepada mereka keistimewaan lain yang menimbulkan protes-protes dan kritikan dari rakyat secara umum. Ketika Utsman meninggalkan prinsip keadilan, para sahabat yang saleh menyampaikan protes dengan berbagai cara. Ketika Sa'ad bin Waqqas, sahabat yang termasuk Asbihun al-Awwalun, diganti dengan Walid ibnu Uqbah. Abdullah bin Mas'ud keberatan. Ia tahu bahwa Walid sama sekali tidak layak jadi gubernur. Ibnu Mas'ud mengundurkan diri sebagai bendahara. Ia menyerahkan kunci Baitul Mal kepada Walid. Siapa yang mengubah, Allah akan mengubah apa yang ada pada dirinya. Siapa yang mengganti, Allah akan murka kepadanya. Aku melihat sahabatmu Utsman telah mengubah dan mengganti. Mengapa ia memaksulkan orang yang seperti Sa'ad bin Waqqas dan mengangkat Walid? 16. Di tengah kemewahan yang berlimpah, seorang sahabat Rasulullah tidak suka melihat itu semua. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang selalu memberi peringatan. Beliau melihat itu semua sebagai bentuk kelainan Khalifah Utsman bin Affan, maka ia memberi peringatan kepada khalifah. Namun akibat dari itu, Abu Dzar Al-Ghifari dikirim ke Syam. Beliau tidak ragu-ragu untuk berangkat ke Syam ketika mendengar berita tentang kemewahan yang luar biasa. Pendirian istana-istana, gedung-gedung, rumah-rumah, dan kebun-kebun yang dimiliki serta dinikmati oleh para amir di bawah pimpinan Muawiyah dan beberapa sahabat lain yang menurut pendapat Abu Dzar tidak diciptakan untuk kesenangan dan kenikmatan dunia yang fana. Di Syam, ia mengibarkan panji oposisi yang hampir merobohkan kedudukan Muawiyah. Muawiyah berusaha menenangkan kemarahannya. Sebenarnya, meskipun ia merasakan adanya bahaya dalam kritikan Abu Dzar Al-Ghifari terhadapnya, namun sikapnya terhadap Abu Dzar tetap mengagungkan dan menghormatinya. Ia cukup menulis kepada khalifah sepucuk surat yang berbunyi, Abu Dzar telah merusak orang-orang di Syam. Maka datanglah balasan khalifah dengan segera kepadanya, kirimkanlah dia kepadaku. Abu Dzar kembali ke Madinah dan berlangsung percakapan antara dia dan khalifah, di mana masing-masing tidak bisa menerima pandangan yang berbeda. Di sini ada dua riwayat sejarah. Yang satu berkata bahwa khalifah memutuskan untuk mengasingkannya ke Rabzah, sebuah tempat yang jauh dari Madinah. Yang lain berkata bahwa Abu Dzar sendiri yang meminta kepada khalifah agar mengizinkannya keluar menuju Rabzah, di mana ia menghabiskan sisa hari-hari di situ. Walau berbeda pendapat dengan khalifah, namun Abu Dzar tetap sangat menghormati khalifah tanpa ada niat untuk mau melakukan pemberontakan
segala keputusan khalifah beliau taati. Sahabat lain yang melakukan kritik terhadap kebijakan beliau adalah Ammar bin Yasir. Ia adalah seorang sahabat besar, kedua orang tuanya mati syahid di kayu siksaan, di mana Quraisy ingin memadamkan cahaya Allah, dan Ammar ikut merasakan siksaan yang mengerikan itu. Bersama kedua orang tuanya pula, Ammar diberitahu Rasul tentang kabar gembira yang cemerlang ketika mereka sedang mengalami siksaan, yaitu, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena tempat kalian kelak adalah surga." Ammar telah berselisih dengan khalifah mengenai beberapa masalah. Barangkali ia menangani perselisihan itu dengan cara yang mengejutkan khalifah, terutama di akhir pemerintahan Utsman, di mana sebagian gubernur-gubernur Bani Umayyah telah berlebihan dalam kekerasan terhadap para penentang mereka, tanpa membedakan antara sahabat besar yang menyatakan kebenaran dengan orang yang tendensius dan pura-pura. Mungkin perselisihan antara khalifah dan Ammar diputuskan dengan hak-hak persahabatan yang mahal, yang menggabungkan keduanya dari hari-hari kesulitan dan kemenangan. Bahkan tetap begitu kenyataannya, kendati makin hari makin meningkat dengan bergejolaknya jiwa-jiwa yang semakin dipanasi oleh peristiwa-peristiwa dan persekongkolan-persekongkolan. Telah kita lihat, khalifah tidak melupakan Ammar ketika ia melihat di antara sahabat-sahabat utama yang membentuk panitia pencari fakta bahwa ia memilih Ammar kendati oposisi terhadap khalifah yang mengizinkannya ke Mesir. Tak kala utusan-utusan khalifah datang kecuali Ammar yang tinggal lama di Mesir. Dan kebetulan pada waktu itu di sana ada Abdullah bin Saba. Maka para pengadu domba mendapat kesempatan untuk menimbulkan kemarahan khalifah terhadap Ammar dengan menganggap bahwa ia bertemu dengan Abdullah bin Saba dan mengikuti omongannya. Namun perselisihan yang banyak dicampuri kebencian di luar kebiasaannya, di mana khalifah mengandalkan tindakan keras, adalah perselisihan yang terjadi antara khalifah dan Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang cemerlang pengorbanannya, keberanian, serta persahabatannya dengan Rasulullah. Perselisihan antara khalifah dan Ibnu Mas'ud menghebat sehingga khalifah menghentikan tunjangannya dari Baitul Ma'al. Kedua, ada pemberontakan. Sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman dapat diteliti dari berbagai segi. Yang pertama, bahwa di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah kelompok yang memeluk Islam tidak dengan sepenuh kesadaran, tetapi untuk kepentingan tertentu saja, seperti Abdullah ibnu Saba, orang Yaman yang semula pemeluk agama Yahudi. Mereka ini menyebarkan hasutan terhadap Utsman. Keberhasilan propaganda jahat Abdullah ibnu Saba membuat jumlah kekuatan pemberontak bertambah banyak. Kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan Utsman. Sebelum Nabi lahir telah berlangsung persaingan kedua keturunan yang masih bersaudari ini. Pada masa pemerintahan Utsman, benih kebencian ini tumbuh kembali. Ketiga, lemahnya karakter kepemimpinan Utsman turut pula menyongkong khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan, bahwa Utsman adalah pribadi yang sederhana dan sikap lemah lembut yang tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerintahan. Lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis, pada kondisi yang demikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Utsman. Pada beberapa kasus, ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain, sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakan. Sikap lemah lembut ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya. Dengan sikap karakter Utsman yang seperti itulah, akhirnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh gerombolan pemberontak yang tiba-tiba datang mengepung rumah Khalifah Utsman. Pada saat itu, ketika beliau sedang membaca Al-Quran, pembunuhan yang bermotif politik atas diri Khalifah Utsman membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya. Pembahasan tersebut dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Zubir dengan judul Konflik Politik pada Masa Khalifah Utsman bin Affan, Jurnal Sintesa volume 18 nomor 1 tahun 2018 pada halaman 117 sampai 120. Konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib.
berdasarkan jurnal karya Ilhamuddin dengan judul Konflik pada Masa Ali bin Abi Thalib hingga munculnya 3 sekte dalam agama Islam, Jurnal Lughati, Program Studi Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, volume 2 nomor 2 tahun 2021, halaman 47 sampai 54. Di situ dikatakan bahwa perseteruan politik diawali oleh Talha dan Zubair yang menginginkan ikut serta dalam pemerintahan. Namun, Khalifah Ali radhiyallahu anhu membantah dan mengatakan tidak. Akibat dari peristiwa tersebut ternyata mengancam kedudukan Khalifah Ali sebagai Amirul Mukminin. Talha dan Zubair pergi ke Mekah untuk menemui Aisyah dan merencanakan rencana demi menuntut balas dendam atas kematian Khalifah Utsman. Kedatangan Talha dan Zubair di Mekah sekitar 4 bulan pasca wafatnya Utsman, yakni pada bulan Rabiul Akhir tahun 36 Hijriah. Mereka membuat kesepakatan bersama di Mekah untuk keluar menuju Basrah. Hari keberangkatan mereka dari Mekah menuju Basrah dikenal dengan Yaumun Naid atau hari ratapan. Mereka telah menyusun strategi dan pembagian tugas yang jelas sejak dari awal perjalanan. Saat di perjalanan dan setibanya di Basrah, yakni yang pertama menuntut darah Utsman, kemudian melakukan rekonsiliasi dan mempublikasikan sanksi yang dikenakan kepada masa pembunuh Utsman. Tuntutan mereka ini cukup sederhana, yaitu untuk menegakkan hukum Qisas. Rencana tersebut dalam rangka mempersempit ruang gerak para pembunuh Utsman yang berlindung di balik pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib serta meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Aisyah, Talha, dan Zubair bersama dengan orang-orang yang mengikutinya berusaha menyampaikan kepada kaum muslimin tentang maksud dan tujuan tersembunyi dari kaum Sabayah dan para pemberontak yang datang dari berbagai daerah untuk memecah belah kabilah. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Badui atau Arab pegunungan dan hamba sahaya. Melihat gejolak politik yang rumit, Ali bin Abi Thalib mengambil keputusan untuk meninggalkan Madinah dan menuju ke Kufah. Ketika sedang mempersiapkan kepindahannya ke Kufah, ia mendengar informasi bahwa Aisyah, Talha, dan Zubair sedang menuju Basrah. Menurut Tarikh At-Tabari bahwa Ali bin Abi Thalib keluar bersama-sama dengan orang yang akan berangkat ke Syam, yaitu para aktivis dari Kufah dan Basrah yang berjumlah sekitar 700 orang. 109 di dalam pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib bersembunyi pada pemberontak dari kalangan Sabayah. Pada malam harinya itu kaum pemberontak melakukan diskusi untuk mencari solusi atas kondisi genting yang dihadapinya. Mereka telah berdiskusi dan memutuskan untuk mengobarkan peperangan di pagi hari. Akhirnya, peperangan dimulai pada pagi buta, tepatnya tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Mereka bangun sebelum terbit fajar, tanpa disadari orang-orang di sekitarnya. Kelompok Sabayah telah menempatkan orang di dekat Khalifah Ali untuk memberitahukan apa yang mereka inginkan. Walaupun peperangan sudah dimulai, namun kedua belah pihak masih memiliki pandangan yang jelas. Ali dan pasukan yang bersamanya telah bersepakat untuk tidak memulai perang hingga mereka memulai dengan alasan yang jelas. Oleh karena itu, mereka tidak langsung memerangi. Namun, Sabayah tidak henti-hentinya memprovokasi untuk mengobarkan peperangan. Hingga akhirnya pertempuran yang sengit dan kejam sesama umat Islam itu terjadi. Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat bersedih ketika melihat pertempuran berkecamuk. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebab-sebab menyingkirnya Zubair dari medan peperangan adalah karena nasihat dari Ibnu Abbas yang mengingatkan hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan kuat antara Zubair dengan Ali bin Abi Thalib. Zubair sangat sadar sekali tentang tujuan dari keberangkatannya bersama Aisyah adalah untuk mendamaikan, namun ia segera menyingkir dari medan pertempuran ketika mengetahui senjata lebih didahulukan daripada perdamaian. Adapun Talhah, komandan kedua pasukan Basrah, telah mengambil sikap yang sama dengan Zubair. Ia tidak ikut berperang sejak terjadinya peperangan. Namun sayang, ketika Talhah memutuskan mundur dari medan pertempuran, tiba-tiba panah beracun menghujamnya hingga Talhah tewas terbunuh.
Dengan jatuhnya korban tewas dan luka-luka dari kedua belah pihak, berarti babak pertama dari peperangan Jamal telah selesai. Kemenangan berada pada pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berita pecahnya pertempuran yang terjadi sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah. Beliau pun keluar bersama ontanya dengan diiringi oleh kabilah Asdiyah. Di dalam pasukan Aisyah ada Ka'ab bin Sur. Ia mengacungkan mushaf di hadapan orang-orang dan meminta agar perang dihentikan. Ali bin Abi Thalib yang berada di barisan paling belakang meminta agar semuanya menghentikan peperangan dan tidak menyerang pasukan Basrah. Namun, kelompok Sabayyah tidak memperdulikan seruan Ali bin Abi Thalib. Mereka terus maju menyerang dan membunuh. Pertempuran kian semakin sengit. Mereka saling serang dan saling membalas dengan anak panah. Setelah persediaan anak panah semakin menipis, kini mereka saling mengayunkan pedang dan berupaya saling memukul. Posisi mereka saling mendekat satu sama lain. Para pengikut Abdullah bin Sabah berupaya melumpuhkan onta yang ditunggangi Ummul Mukminin Aisyah dan berusaha membunuhnya. Melihat kondisi seperti itu, pasukan Basrah membuat pagar betis guna melindungi Aisyah dan onta yang ditungganginya. Jumlah korban tewas akibat perang Jamal masih berbeda-beda berdasarkan riwayat yang ada. Dalam riwayat lain dikatakan jumlah mencapai 15.000 orang, 5.000 dari penduduk Kufah, sedangkan 10.000 orang dari penduduk Basrah. Setelah menghadapi kubu Aisyah, kemudian Khalifah pergi ke Siffin untuk menghadapi kelompok pemberontak selanjutnya yang dipimpin oleh Muawiyah. Di sini Muawiyah sendiri berpandangan bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk membela Utsman dan menuntut hukuman mati terhadap pembunuhnya. Muawiyah mengumpulkan orang-orang yang berkhutbah bahwa pembunuh Utsman yang dilakukan secara zalim oleh orang-orang munafik yang tidak mengenal darah yang telah diharamkan untuk dilahirkan. Keputusan Ali bin Abi Thalib untuk menyerang Syam mendapatkan pertentangan dari anaknya sendiri, yakni Al-Hasan bin Ali. Hal tersebut diputuskan ketika mendengar balasan surat yang telah disampaikan oleh utusan Muawiyah. Surat tersebut sama sekali tidak berisikan apapun. Oleh karena itu, pasukan Ali telah sepakat bahwa Muawiyah ingin berperang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pasukan telah dipersiapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Panji perang diberikan kepada putranya, yakni Muhammad ibnul Hanafiyah. Sayap kanan pasukan diserahkan kepada Ibnu al-Abbas, sedangkan sayap kiri diserahkan kepada Amr bin Abi Salamah. Khalifah Ali dan pasukannya menempuh perjalanan dengan mengambil jalur utama Al-Jazirah di tepian sungai Eufrat sebelah timur, sampai ke daerah dekat Kharhaisyah. Ali mendapatkan informasi bahwa Muawiyah telah keluar dari Syam untuk menghadang pasukan Ali. Mereka berkemah di Siffin. Setelah mendengar informasi tersebut, Ali memindahkan pasukannya ke Riqah. Kini kota tersebut terletak di Suriah di sebelah timur sungai Eufrat. Hingga akhirnya sampai di Siffin. 125 peperangan di Siffin terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 30. Setelah mendengar informasi tersebut, Ali memindahkan pasukannya ke Riqah. Kini kota tersebut terletak di Suriah di sebelah timur sungai Eufrat. Hingga akhirnya sampai di Siffin. 125 peperangan di Siffin terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 37 Hijriah. Pertempuran terjadi antara batalion, regu maupun individu. Taktik tersebut dilakukan agar tidak terjadi peleburan pasukan secara total dan berlangsung hingga pekan pertama. Namun Ali menginstruksikan kepada pasukannya bahwa esok hari, yaitu hari Rabu, adalah hari meleburnya pasukan secara total. Instruksi tersebut juga dilakukan oleh Muawiyah kepada pasukannya. Mereka membagi pasukan sebagaimana dalam peperangan besar, posisi tengah, sayap kanan, dan sayap kiri. Adapun posisi Ali sebagai berikut. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib berada di posisi tengah. Abdullah bin Abbas sayap kiri, Ammar bin Yasir memimpin para pejuang handal, Muhammad ibnu al-Hanafiyah pembawa bendera, Hisham bin Utbah membawa panji perang, Al-Ash'ad bin Khais memimpin pasukan kanan. Sedangkan posisi pasukan Syam adalah yaitu Muawiyah sebagai pemimpin pasukan yang berada dalam batalion di sebuah bukit yang tinggi, sedangkan Ammar bin al-As memimpin pasukan berkuda di Syam. Kedua pasukan tersebut saling berhadapan sesama pasukan Islam. Peperangan sudah dimulai dan mereka saling menyerang satu sama lain. Kemudian perang ini berakhir
terjadi secara berturut-turut selama 3 hari. Karena prajurit ini sudah kelelahan, jadi mereka mengakhiri peperangan yang telah berlangsung 3 hari berturut-turut. Baik, perkenalkan nama saya Kamas Radisal Ibrahim dengan NIM 208190070. Di sini saya akan mencoba menerangkan permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Untuk permasalahannya sendiri nanti berkaitan dengan perang. Maaf, di sini saya juga sejarah perang itu sangat panjang, maka saya menggunakan bantuan sebuah artikel atau menggunakan sebuah HP nanti untuk saya terangkan kembali. Baik, yang pertama ialah perang Jamal. Kalau perang Jamal insya Allah saya sedikit paham. Perang Jamal itu terjadi di wilayah Basra pada tahun 656 Masehi. Kenapa disebut perang Jamal? Dikarenakan banyak sekali prajurit-prajurit dari kedua belah pasukan yang menggunakan unta. Perang Jamal sendiri disebut juga perang Basra karena berada di wilayah Basra, Irak. Perang ini disebabkan oleh adanya adu domba antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Dengan Aisyah. Padahal kedua belah pihak tersebut sedang memiliki rencana besar, yaitu untuk mengusut tuntas kematian Utsman bin Affan. Tentunya perang ini menyisakan duka yang sangat mendalam ya bagi kaum muslimin, dikarenakan banyak sekali korban dari kedua belah pihak. Mengingat Aisyah sendiri ketajamannya dalam menganalisis strategi itu sangatlah tepat, dan juga kegigihannya dalam berperang sangatlah hebat. Tentunya dapat mengimbangi perlawanan dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi setelah perang Basra. Maaf, saya melihat dulu. Perang Siffin ini terjadi setelah perang Basra pada tanggal 26 Juli sampai 28 Juli 657. Lokasi di Syria. Hasil dari peperangan ini ialah seri atau draw, sehingga kedua belah pihak itu memutuskan jalan lain untuk bernegosiasi atau bermusyawarah yang di dalamnya terdapat wasit, terdapat juru penengah. Untuk pihak yang terlibat dari perang ini ialah Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Perang ini dari Muawiyah dikomandani oleh Amru bin As, sedangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib dikomandani oleh Malik al-Azhar. Korban dari perang ini diperkirakan dari Muawiyah itu 45.000 orang, dari Ali bin Abi Thalib 25.000 orang. Di sini posisinya Ali bin Abi Thalib itu kekalahan pasukan. Jadi dari pasukan Ali bin Abi Thalib itu hanya 90.000 orang, sedangkan pasukan dari Muawiyah itu ada 1.200-an orang. Ya. Lalu yang melatar belakangi perang Siffin ialah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ditinggikan sebagai khalifah. Dia diangkatlah sebagai khalifah, tetapi penerimaan dari seluruh kekhalifahan Islam sangatlah sulit diperoleh, sehingga Muawiyah dari Suriah yang merupakan kerabat dari khalifah yang terbunuh sangatlah menginginkan pembunuhan dari sang khalifah diadili di muka hukum. Kemudian jalannya perang. Peperangan ini berlanjut seimbang seperti yang saya bicara awal tadi, sehingga kemudian kedua belah pihak setuju sebagai untuk berunding dengan didampingi oleh seorang juru runding, ya, namanya juru runding. Pertempuran dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib lemah.
tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifahan mereda. Jadi posisinya Ali bin Abi Thalib itu melemah, tetapi permasalahan yang terjadi pada kekhalifahan itu tetaplah hangat atau panas bahkan. Oleh penganut arus Syiah, Ali bin Abi Thalib diasumsikan sebagai imam pertama. Oleh penganut arus Sunni, Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah Rasyidin yang keempat dan Muawiyah adalah khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Baik, saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Syahrul Romdoni, NIM 208190063. Syiah berawal dari perselisihan mengenai pergantian kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Karena sebelum Rasulullah SAW wafat, belum menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Peristiwa tahkim ini tidak malah menyebabkan perdamaian, melainkan mewujudkan faksi-faksi di tubuh umat Islam. Salah satunya adalah kelompok Syiah ini. Yang kedua, Khawarij adalah suatu kaum yang memandang mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halaman untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Asal usul Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi mereka membencinya karena mereka dua anggota lemah dalam menegakkan kebenaran. Mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan, sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Yang ketiga, pendukung Muawiyah adalah para pendukung Muawiyah, putra dari Abu Sufyan, orang Mekah yang memerangi Rasulullah SAW. Muawiyah masuk Islam kurang dari 10 tahun. Itu juga ketika keadaan terdesak karena dalam keadaan di mana mereka mengalami kekalahan menghadapi pasukan Islam.